Mungkin inilah pengacara yang paling kasar Anda bisa melihat. Si bos gangster ini mengkritiknya sebagai orang tidak berguna. Lalu si pengacara ini memanggil sebuah helikopter untuk menyemprot bensin. Supaya si bos ini menerima kesalahannya. Lalu si pengacara pergi. Hanya melihat dia menyala korek api lalu melempar ke belakang. Aduh gaya ini. Para gadis saat menontonnya harus berteriak. Kamu jahat sekali tapi aku suka. Si pengacara inilah penasihat mafia di Italia. Kelebihannya itulah menggunakan kejahatan untuk menghukum kejahatan. Setelah pergi, dia bertemu dengan si bos gangster Fabio yang telah mati. Dan mengatakan ayah angkat yang terakhir kali. Ternyata dia melakukan segalanya hanya untuk membalas dendam untuk ayah angkatnya. Setelah Fabio mati, putranya Paolo menjadi pemimpin baru. Dia berharap bahwa Vincenzo bisa bersejati kepadanya. Tapi Vincenzo bilang sama dia dengan dingin. Aku selalu bersiap untuk menunjukkan kesetiaanku. Tapi apakah kamu layak menerimanya? Gaya bicara ini memang tidak punya kehormatan. Paolo memang marah. Malam hari itu, Paolo menyuruh 3 pembunuh khusus memasuki kamar Vincenzo. Lalu menembak tempat tidurnya. Tapi tidak ada di tempat tidur. Saat ini, Vincenzo muncul di belakang mereka. Keterampilan menembak memang luar biasa. Dengan mudah mengalahkan 3 pembunuh ini. Lalu dia menelpon Paolo. Bilang, aku harus minta maafmu. Karena itulah mobil yang paling dicintaimu. Baru saja tutup telepon. Tiba-tiba, api di mobil itu menerangkan wajah si pemimpin baru. Vincenzo dengan dingin mengancam. Kali ini karena Fabio. Jika ada yang lain, aku akan membuat ledakan saat kamu di mobil. Lalu Vincenzo memecah kartu telepon. Taruh ke dalam gelas anggur. Vincenzo memutuskan meninggalkan Italia. Kembali ke Korea untuk mengembangkan dunianya. Dia pikir bahwa sudah lama di luar negeri. Jika kembali ke kampung untuk startup, pasti akan sukses. Tapi kejadian selanjutnya membuat dia memahami dunia di sini. Setelah keluar dari bandara, dia ketemu seorang yang marah karena dibantalkan oleh pelanggannya. Dia bertanya apakah Vincenzo mau ke pusat Seoul. Juga bilang dia sejalan ke sana. Lalu dengan senang hati mengajak Vincenzo naik. Di jalan, Vincenzo sama sekali tidak hati-hati. Dia ambil botol air dan minumnya. Tidak lama kemudian, dia pingsan. Saat bangun, pria yang jahat itu merampok semua benda yang bernilai dari Vincenzo. Vincenzo pikir mungkin ada yang mau membalas dendamnya. Dengan sopan bertanya asal mereka. Tanpa diduga kedua perampok ini selalu menggunakan cara ini untuk merampok. Kemudian salah satu dari mereka menendang Vincenzo sampai pingsan. Setelah bangun lagi, Vincenzo sudah menyadari bahwa dua perampok ini hanya tinggalkan 50.000 supaya dia naik bis. Vincenzo ingat kembali masa lalunya selalu muncul dengan keren. Semakin pikir, semakin marahnya. Lalu dia melihat langit. Yah. Aku bersumpah, aku akan mencarimu dan membunuhmu. Aku bersumpah. Aduh Korea ini. Ah si bajingan ini. Tutup mulut. Tutup mulutmu. Aduh mau gila. Vincenzo memakai kertas 50.000 untuk naik bis. Para wanita tidak berhenti bergosip tentang pria yang lebih tampan daripada Song Joong-ki ini. Seorang gadis dengan berani memberikan dia tisu. Menyuruh dia menghapus yang hitam di muka. Sepertinya tampan juga bisa mencari nafkah. Lalu temannya Direktur Cho menyiapkan tempat tidur untuk Vincenzo. Ternyata ada alasannya. Karena tadi Vincenzo hubunginya untuk membeli rumah yang tua ini. Supaya menyembunyikan 15 ton emas dari pelanggannya. Lantai 1 ada berbagai toko. Dan lantai bawah tanah di antaranya. Sudah diperbaiki mereka menjadi. Interior hanya bisa dibuka dengan retina pelanggan. Saat ini, emas itu sedang disembunyi di bawah. Vincenzo melihat. Kamar yang menyembunyikan emas itulah kamar memuja. Yang sewanya juga seorang biksu yang tenang. Vincenzo sangat puas. Tapi saat ini para yang sewa mendengar. Tuan rumah mengajak lelaki muda. Selalu menyapa dia. Mereka mendengar. Sebuah PT arsitektur yang berdaya besar mau membeli bangunan tua ini.
Inilah bangunan yang menyembunyikan 15 ton emas. Jadi Vincenzo dan Direktur Cho pasti tidak akan menjualnya. Para yang mau sewa memahami pikiran Vincenzo. Jadi mereka mulai senang. Vincenzo sudah terbiasa dengan villa. Setelah berbicara sama yang sewa, dia kembali ke kamar. Saat mandi, dia baru tahu bahwa inilah air dingin. Jadi dia berusaha memutar yang paling panas. Tapi segera dia terkejut. Terus shower ini menyemprot. Vincenzo melihat alat yang begitu lama. Seperti mau menantangnya. Jadi dia juga melawannya. Aduh, panas banget. Aduh. Hari besok, Vincenzo dan Direktur Cho dipanggil untuk berdiskusi tentang penjualan bangunan ini. Lawannya berikan harga yang tinggi banget. Tapi bahkan kontrak, Vincenzo tidak mau melihat. Karena bangunan ini ada 15 ton emas nih. Perilaku yang sombong dari Vincenzo membuat pria ini marah. Dia mengancam Vincenzo. Tapi Vincenzo tidak kalah. Vincenzo dengan tenang menjawab. Apakah kamu sedang mengancamku? Jangan lakukan hal itu lagi. Inilah saran yang pertama juga terakhir kepadamu. Vincenzo kembali ke bangunan. Berkumpul semua yang sewa. Bersumpah bahwa dia tidak akan menjual bangunan ini. Hanya perlu mereka berpindah sementara. Supaya memperbaikinya. Tapi Direktur Cho saat pulang menemukan anaknya diikat. Dia dipaksa untuk menandatangani kontrak. Dengan cepat orang dari PT Arsitektur datang. Mengusir semua tamu di sini. Inilah film yang Song Joong Ki berperan pemain utama. Film ini tentang penasihat mafia yang menggunakan kejahatan untuk menghukum kejahatan. Tinggal komentar untuk dikabari episode lanjut ya. Jangan lupa follow page. Sampai jumpa lagi.